mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat pagi, Bu. Ya pagi Pak. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Cukup bahagia hari ini. Alhamdulillah bahagia banget Pak. Ini Iya. sangat bahagia. Terima kasih, Bu. Memang harus bahagia kita sebelum memulai pembelajaran kita agar anak kita nanti merasa bahagia dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Sebelumnya, Bu, saya perkenalkan dulu diri saya. Kenapa saya meminta program pada hari ini? Saya ini sekarang sedang mengikuti program CGP angkatan ke-7 Tapanuli Tengah tahun 2022. Nah, salah satu dari tugas kami di modul 2003 adalah supervisi akademik. Saya dipersilakan untuk mensupervisi salah satu rekan guru di sekolah. Jadi dalam tugas kali ini pilihan saya jatuh sama Ibu, karena memang dari segi disiplin kita agak berdekatan IPS dengan PBK, ya. Oke, Ibu sudah persiapkan materi sebelum RPP-nya sudah? Sudah Pak. Alhamdulillah saya Bapak pilih jadi bisa jadi belajar juga nanti bagaimana saya disupervisi oleh teman. Kan biasanya kalau kepala sekolah yang disupervisi kita ada deg-degan ya Pak ya. Kalau Bapak mungkin nanti bisa membantu saya lebih baik ke depan Pak, karena kita lebih mudah ya untuk berkomunikasi mudah-mudahan ya Pak. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap demikian, Bu. Demi tercapainya semua yang kita inginkan dalam pendidikan di Indonesia, di negara kita ini. Baik, Bu, sebelum kita nanti mensupervisi di kelas, saya mau tanya dulu beberapa hal yang berhubungan dengan persiapan Ibu untuk mengajar di kelas nanti. Ya. Apakah RPP-nya sudah siap? Alhamdulillah siap Pak, karena kan kita memang tidak menyerahkan RPP sebelum tampil sebelumnya. RPP-nya itu sudah berdiferensiasi, Sudah Pak, yang diferensiasi sudah persis ada tadi. sosial emosional ini. Udah karena kemarin diberikan oleh apa 2 minggu sudah. Oh, bagus itu ya, kita sudah memenuhi kriteria sudah ya. Selanjutnya mau saya ingin bertanya, ini materi untuk yang kita supervisi nanti kira-kira apa ya, Pak? Materinya tentang norma Pak. Oh, dari topik tadi Ibu sudah coba apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini, Bu? Baik Pak, tujuan yang ingin saya masuki minggu ini ada 4 ya Pak. Yang pertama, bagaimana disiplin dalam kita menerapkan sebagai warga negara norma Pak yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian peserta didik memahami macam-macam norma, lalu peserta didik nanti bisa menjelaskan bagaimana peranan norma itu di masyarakat. Jadi mereka bisa membedakan, oh ini loh norma dalam bermasyarakat, dan perilaku mereka akan mengikut sesuai dengan tujuan dari macam-macam norma itu Pak. Oh, ya. Terima kasih. Untuk mencapai tujuan ini, Ibu sudah mempersiapkan sumber-sumber pembelajaran dan strateginya, Bu? Kalau yang saya persiapkan Pak, yang sudah saya rancang, saya persiapkan seperti biasa Pak. Kita siapkan video yang diambil dari kemajuan zaman sekarang Pak, pakai YouTube, masih menggunakan YouTube, belum ada video sendiri Pak. Video kreasi sendiri, Belum ya? ada kreasi sendiri. Video pembelajaran ya, Bu, ya? Ya, video pembelajaran. Terus PPT singkat, PPT yang menjelaskan aja. Terus nanti mungkin akan saya bagi kelompok. Di tengah proses Iya, pelajaran. Baru paling Pak sisi tanya jawab Pak. Iya, ceramah variatif gitu Pak. Oh, satu lagi, Bu, tentang Iya. proses pembelajaran. Ibu membutuhkan paket di sini.
Siswa sudah yang itu saja Pak. Kemudian di kelas sudah ada buku pendamping kalau lembar kerja gitu. Oh, gitu. Jadi udah siap semua. Nah, kita lanjutkan Bu, itu di luar tujuan tadi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kira-kira area apa yang ingin dikembangkan dari proses pembelajaran ini, baik terhadap kompetensi anak, terhadap diri sendiri, lingkungan, ataupun negara yang secara ini kepada diri. Oh iya, baik Pak. Yang ingin saya kembangkan Pak, saya memulai dari kognitifnya dulu ya Pak. Jadi harapan saya yang ingin saya kembangkan itu peserta didik bisa berpikir kritis, kritis sehingga dia bisa memahami konsep-konsep norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan dia mampu berpikir kritis, tentunya dia akan mengarah kepada kompetensi afektif, di mana afektif itu dia bisa mengembangkan nanti perilakunya, sehingga dia bisa menghargai pendapat orang yang berbeda, karena perbedaan itu kan tidak menjadi masalah karena sudah berkembang kritis tadi. Lalu psikomotoriknya, jadi psikomotorik peserta didik ini bisa berani tampil dengan apa adanya, menunjukkan keterampilan apa yang dia pahami, sikap-sikap dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Harapan saya seperti itu. Oh iya, berarti dari segi kognitifnya, afektif dan psikomotorik semua mau dikembangkan. Iya. Karena ini kan yang berlaku di masyarakat Pak, dari rumah sampai ke sekolah. Dari pokoknya inilah yang harus dikembangkan dari nanti dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, selanjutnya buat yang ingin tanya. Kira-kira bagaimana strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan aspek-aspek yang dikembangkan? Baik Pak, 2 minggu sebelumnya saya sudah melakukan assessment Pak. Assessmentnya bentuk apa Pak? Minat dan bakat. Jadi kalau di kelas yang unggul, di kelas unggul saya cuma siapa yang suka menari itu tangan hanya 7. Tapi di kelas yang lain saya memakai kertas yang selembar kuesioner untuk angket, dikerjakan. Nah jadi pada prinsipnya sama, cuma metodenya aja kan berbeda gitu. Nah setelah saya kalkulasikan, baru saya buat pemetaannya Pak, berdasarkan bakat dan minat tadi. Jadi nanti arahnya ke kelas yang kinestetik, visual, auditori. Jadi ke situ Pak, saya nanti arahnya bagi kelompok begitu. Karena ini kan berkaitan dengan norma. Jadi kan ada yang kalau norma ini kan lebih ada yang hanya melihat, dia paham gitu paling tidak. Nanti mereka akan, harapan saya pengembangan ini mereka bisa lebih agresif ya, berkritis dengan kelompoknya gitu. Nanti mereka bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan. Kalau saya lihat ini sudah memenuhi semua untuk profil pelajar Pancasila yang lengkap, mengarahkan anak mandiri, menghargai keberagaman yang global, gotong royong juga nanti kerja kelompok ada ya Pak? Iya Pak ya. Iya. Saya kira bagus. Kita langsung Boleh isi ke kelas. bisa. Kalau saya akan masuknya insya Allah 2 hari lagi Pak, nanti 2 hari boleh. 2 hari lagi ya? Iya. Baru lagi nanti tolong dikabari saya Bu, di mana kelas itu biar nanti bisa. Itu kalau saya mau bertanya, kira-kira di kelas mana nanti masih ada Kita kelas biasa aja nanti. jenjangnya kelas 7. Di kelas 7. Kelas 7. Oh ya, di kelas 7 ya. Oke. Nah, terima kasih. Ini jadi pegangan saya nanti pada saat supervisi 2 hari mendatang ya. Semoga apa yang kita ibu rencanakan dan yang saya pertanyakan ini bisa kita laksanakan, kita wujudkan nanti dalam proses pembelajaran di supervisi ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Baik Pak. Oke. Ibu
selamat pagi. Ya, Baik, sebelum memulai pelajaran, kita baris dulu, ya, menyiapkan dulu. Silakan, Didi siapkan dulu. diri. Bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kepada Ibu Guru berhormat. Baik, selamat pagi. Karena ini masih suasana pagi, Ibu perhatikan yang tidak hadir satu ya. Ya. Ini gimana kabarnya? Ada surat? Udah ada. Berarti tidak hadir tanpa keterangan ya, satu ya. Karena masih pagi, suasananya kita mulai. Pagi Bu Oni. Selamat pagi Pak. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bahagia juga ya? Insya Allah. Iya, karena kita harus bahagia ya kan? Iya Pak. Bahagia itu yang diperlukan. Kalau kita gurunya bahagia, mungkin anaknya juga bahagia. Hasil belajar juga hasilnya membahagiakan. Oke, terima kasih ya Bu ya atas bantuan Ibu saya. Kemarin saya minta tolong sama Ibu. Saya ingin melakukan supervisi akademik terhadap Ibu. Kenapa Ibu yang sempurna? Tapi kita serumpun mata pelajaran. Kemarin kita sudah melakukan supervisi supervisi. Kemarin Ibu sudah mengajar, saya supervisi. Sekarang kita paskan observasi, ya. Udah siap Ibu kan Bu? Insya Allah siap Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan dari kegiatan kita itu supervisi akademik ini, kira-kira menurut Ibu tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan ini kira-kira apa? Baik, terima kasih Pak. Nah, yang sebelumnya saya senang Bapak pilih gitu ya. Iya. Karena di sekolah kita seperti Bapak tahu banyak yang melakukan observasi, supervisi ya, kepala sekolah, wakase. Cuma kan auranya beda kalau Bapak yang supervisi. Ya, memang. Apalagi teman yang supervisi tentunya ada perasaan gimana ya. Tapi senang gitu, senangnya. Apalagi ketika Bapak ajak, yuk ada nih tugas gitu, supervisi. Saya jujur ada senang, ada khawatir gitu. Ya dimana kekhawatiran itulah yang mungkin ini kesempatan kita untuk berdiskusi ya Pak. Tujuan dari kekhawatiran itu mungkin terselesaikan di diskusi ini. Jadi tujuan diskusi kita ini menurut saya biar bisa menyelesaikan apa kendala-kendala yang saya temukan dalam saat Bapak melaksanakan observasi kemarin di kelas saya. Oke, bagus kok. Dalam melakukan kegiatan kita yang kemarin, khususnya dalam observasi saya di kelas, kira-kira hal apa yang menjadi perhatian Ibu? Yang saya perhatikan adalah diawali dari pertama Bapak masuk ya. Pertama Bapak masuk ada sedikit lagi beda dari yang lain gitu. Kemudian waktu ya, waktu waktu itu terasa kayaknya cepat sampai terkadang kan. Biasanya saya mau lihat jam gitu, plus gitu kadang waktu pendahuluan inti sama akhir itu ada kendala di situ, nggak tepat penyajian sama peserta didik, karena mungkin kemarin ketika Bapak datang saya di jam terakhir gitu ya, agak sedikit gitu, jadi SPP-nya agak lewat waktunya gitu Pak. Itu yang kemarin yang jadi perhatian. Terus saya berpikir Pak, apakah materi saya ini sudah
memenuhi nggak dengan kebutuhan peserta didik, itu menjadi perhatian saya Pak. Itu ada rasa pas nggak ini memenuhi kebutuhan peserta didik ini. Oke, terima kasih Bu. Jadi Ibu bilang salah satu mungkin masalah waktu ya, kalau masih waktu yang kurang. Terima kasih. Yang selanjutnya ingin saya tanya, bagaimana perasaan Ibu terhadap anak, terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu, apakah sudah memenuhi kriteria yang kita harapkan sebenarnya? Kira-kira gimana? Baik Pak, kalau dibilang mengenai kebutuhan peserta didik, saya sudah bekali ya Pak. Dari sebelumnya saya sudah persiapkan RPP berdifferensiasi, saya menyiapkan juga KSE di dalamnya. Terus untuk menunjang pemahaman anak lebih dalam, karena materinya kan norma ya Pak. Biar lebih mengarah kepada kenyataan gitu ke lingkungan masyarakat, saya tampilkan Pak kemarin kan dari video ya, dari YouTube. Cuma jujur inilah kendalanya, saya belum bisa membuat video sendiri. Saya hanya ambil dari video yang YouTube, saya bawa ke kelas, maksudnya video yang menampakkan ya ini norma ini belum ada yang saya lakukan sendiri gitu. Nah kemudian harapan saya itu dari video yang saya tontonkan ke peserta didik, mudah-mudahan mereka ngerti gitu lah, maksudnya mereka ngerti. Nah ternyata ketika proses itu berlangsung kan Pak, ini raut wajah saya amati masih ada beberapa kelompok siswa itu masih sepertinya perasaan saya agak kurang gimana gitu. Padahal sebelumnya saya sudah melakukan pemetaan berdasarkan bakat dan minatnya. Ya, mungkin mereka kurang fokus atau bagaimana, atau karena jam terakhir itu tadi waktunya itu mungkin berpengaruh ke peserta didik. Tapi di akhir dari pembelajaran ketika kita tugas kelompok dibagi ke anak-anak, baru saya melihat sambil saya tanya gitu kan, kenapa nak sepertinya kurang fokus gitu ya. Iya Bu, saya belum makan. Jadi berarti kan saya berpikir dari awalnya apakah saya yang kurang, ternyata makan itu bagi mereka tidak hanya sarapan pagi gitu, ternyata waktu istirahat juga harus butuh makan gitu. Ini yang kurang uang jajannya gitu. Tapi tidak mengurangi saya memberikan pembelajaran pada mereka supaya materi ini mereka pahami. Jadi begitu mereka dari lingkungan masyarakat sebenarnya, oh ini loh norma agama, ini norma adat. Jadi yang diharapkan itu Pak perilakunya gitu Pak. Saya ingin mengapa jujur kalau saya lihat kemarin waktu kita observasi di kelas, saya kira apa yang ditampilkan sudah baik ya, sudah hampir memenuhi apa kriteria yang kita inginkan. Tadi kalau Ibu bilang masalahnya mungkin apa tadi, semua pembelajaran yang Iya. semua pembelajaran yang hasil Dari pembelajaran sendiri ya. buatan sendiri. Untuk mengantisipasi hal-hal ini Bu, bagaimana strategi Ibu menghadapi kendala ini, rencana pengembangan diri ke depannya, khusus untuk masalah yang menghadapi. Betul. Terima kasih Pak. Dengan diskusi ini jadi membuka ruang bagi saya untuk menggali ya, menggali kekurangan ini ya. Jadi motivasi saya untuk menggali kira-kira apa ya. Mungkin dengan cara seperti ini Pak. Dari YouTube yang saya saksikan itu kan ada contoh-contoh, misalnya seperti gambar kemarin yang membuang sampah. Jadi membuang sampah, terus gambar yang kemarin yang dari YouTube itu yang duduk nggak sopan. Jadi mungkin ke depan saya akan membuat observasi sendiri Pak. Jadi saya gunakan handphone, smartphone, ketika anak melakukan yang ini saya videokan. Nah, jadi asli contoh realnya itu di sekolah gitu, ketika anak duduk bagaimana saya videokan, ketika anak ada buang sampah nggak gitu ya. Jadi kedepannya saya akan membuat video dari anak itu sendiri, walaupun ditonton untuk tahun ajaran kedepannya, tapi real sekolah. Jadi nanti tayangannya
ini norma baik tidak gitu ya, tidak gitu. Terima kasih Pak, pertanyaan Bapak memacu saya untuk Iya. menemukan kendala yang saya temukan Pak. Di samping media pembelajaran ini Bu, apalagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Kalau bisa maksud saya gini Bu, bagaimana dengan rekan sejawat nanti dalam pengembangan bakat ibu ini mendukung nggak, bagaimana dengan pihak sekolah, bagaimana dengan anak didik, kira-kira apa di luar media pembelajaran ini tadi yang ibu rencanakan? Baik, yang pertama ya pastinya dimulai dari diri saya dulu ya Pak, Iya. untuk memperbaiki dengan memberikan pemahaman materi yang tepat, kemudian mengajak guru berkolaborasi lah tentang pemahaman normatif ini, dan macam-macam itu normanya Pak. Kemudian yang pastinya akan saya sampaikan ke kepala sekolah. Kalau untuk di lingkungan kita bisa Pak diterapkan, cuma kalau di lingkungan luar ya nanti mungkin bisa ke depannya diajak anak-anak untuk mengenal apa sih pengadilan negeri, karena kalau dibicarakan normal langsung hukum, langsung masuk pengadilan, kantor polisi. Mungkin bisa diajak untuk lebih keluar gitu, apanya. Yang jelasnya nanti akan saya ajak guru-guru berkolaborasi bagaimana mereka menerapkan perilaku yang nyata dalam norma berkomunikasi dengan guru yang lain dan lingkungannya Pak. Untuk kolaborasi ini mungkin sudah ada bentuk nyatanya mungkin. Yang saya ajak berkolaborasi bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan guru, menanyakan tugas, masuk ke ruang guru, dan di kantin jujur berbicara yang santun dengan ibu kantin, tidak lagi asal sodor. Nah, biasanya wah gitu, wah udah perilakunya aja. Diharapkan ibu di kantin ke ruang guru, tidak di pintu Pak, biasa kan di pintu itu ibu gitu di pintu, jadi udah diajarin bagaimana santun kesananya. Ya, terima kasih Bu, kalau saya dengar tadi berarti Ibu ini mengharapkan kerjasama ya? Iya, semuanya. Mengharapkan kerjasama dari semua orang yang berkepentingan di sekolah ini, karena memang nggak mungkin kita sendiri yang bertanggung jawab ya Bu ya. Iya. Saya kira semua itu bagus. Tadi mulai dari diri sendiri luar biasa, Ibu salah satu guru. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan mumpung sini di sini ini bisa menular sama guru yang lain ya. Bukan hari ini saya supervisi, mungkin ke depannya mudah-mudahan Ibu yang mensupervisi guru-guru yang lain. Terima kasih Bu atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya juga merasa terbantu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini punya efek ke depannya, khususnya demi kemajuan anak didik kita dan bangsa dan negara kita ini. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih.